Yuk saatnya kita masak telur saus tiram yang enak dan mudah. Pasti dijamin banyak yang suka. Nah, ini dia bahan utamanya untuk masakan telur saus tiram. Nah, di sini saya menggunakan telur negeri atau telur horren. Saya menggunakan 4 butir telur ayam. Selanjutnya saya pindahkan, saya sisihkan. Selanjutnya saya ambil 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 2 cabai hijau besar, 1 cabai merah besar. Selanjutnya untuk bahan perbumbuannya ini mau saya kupas. Dari bawang putihnya saya kupas satu persatu hingga semuanya selesai. Kemudian untuk bawang merahnya juga saya kupas ya. Di sini saya menggunakan hanya 1 siung bawang merah. Selanjutnya untuk percabaiannya, baik cabai hijau maupun cabai merah besarnya, hanya saya lepas atau saya pisahkan antara cabai dengan tangkainya. Selanjutnya sampahnya bisa kita skip atau kita buang ya. Selanjutnya saya akan mengambil 1 buah baskom dan saya masukkan semua bumbu dapurnya, dari 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 2 cabai hijau besar, 1 cabai merah besar, dan jangan lupa ketinggalan si telurnya. Sekarang kita masuk ke tahap pencucian ya. Nah, pertama-tama pastinya saya akan cuci bahan perbumbuannya terlebih dahulu. Ini yang saya cuci mulai dari cabai merah besar, cabai hijau besar, dan jangan lupa perbawangannya juga kita cuci. Di sini Mami Mika mencucinya 2 kali ya, karena biar lebih higienis dan kita bisa memastikan bahwa bahan-bahan yang kita masak emang betul-betul harus bersih, karena kan mau dimakan untuk keluarga tercinta. Oke, selanjutnya hal pertama kali yang aku lakukan untuk si telurnya adalah merendamnya dengan menggunakan air 1 baskom, karena bertujuan untuk mengecek apakah telurnya ini dalam kondisi baik. Karena saya baru mendapatkan atau baru membelinya di toko ya. Selanjutnya kalau telurnya sudah tidak ada yang mengampung, tandanya kondisinya baik, baru saya bersihkan si telurnya ini satu persatu dengan menggunakan air mengalir. Nah, kenapa saya bersihkan? Karena biar terbebas dari kotoran, kemudian bakteri-bakteri atau hewan-hewan kecil yang menempel di cangkang telurnya. Selanjutnya baru kita bisa sisihkan atau kita tiriskan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya masuk ke tahap pemotongan bumbu dapur. Untuk bumbu dapurnya ini, bawang putihnya ini mau saya geprek terlebih dahulu, baru saya potong-potong atau saya cincang-cincang kasar ya. Untuk bawang merahnya ini yang tadi awalnya saya kupas 1 siung menjadi 3 siung, karena dalam 1 bawang ternyata ada 3 bawang ya. Di dalamnya ada 3 bawang, ada anak-anaknya, jadi saya pakai semua dan kemudian semuanya saya rajang, saya iris tipis-tipis ya. Jadi di sini saya memakai 3 siung bawang merah ya. Selanjutnya untuk percabaiannya, ini untuk cabai hijau besarnya hanya saya rajang bulat-bulat atau saya chop kasar, kurang lebih 1 ruas jari ya besarnya ya. Selanjutnya kita sisihkan, kita tepikan terlebih dahulu untuk cabai hijau besarnya. Selanjutnya untuk cabai merah besarnya juga saya lakukan hal sama seperti cabai hijau. Saya rajang atau saya potong-potong chop ya, kira-kira 1 ruas jari besarnya. Kemudian kalau sudah selesai, saya akan membuat bumbu atau saus tiramnya ya, racikan saus tiramnya. Setengah sendok teh kaldu ayam, 1/3 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok teh gula pasir, kemudian saya tambahkan sepucuk sendok teh garam, kemudian ada 1 sendok teh saus tiram. Selanjutnya setelah saus tiram sudah saya tambahkan air sebanyak 2 sendok makan. Di sini saya menggunakan air minum atau air matang. Selanjutnya saya aduk-aduk ya. Oke teman-teman, untuk masakan telur saus tiram ini, kalau teman-teman ingin berkuah, bisa buat bumbunya takarannya 2 kali lebih banyak ya.
Karena saya ingin buat perbumbuannya ini tidak berkuah, kering, jadi hanya saya buat satu racikan saus tiramnya aja ya. Kemudian jangan lupa di testing rasa. Kalau sudah tercampur rata dan bumbu seasoning larut, selanjutnya baru saya sisihkan dan saya memulai masaknya. Nah teman-teman, pertama kali yang saya masak pastinya si bahan utamanya ya. Bahan utamanya tadi saya menggunakan 4 butir telur ayam untuk masakan telur saus tiramnya. Ini saya mau ceplok semuanya dalam satu teflon. Jadi keempat butir telur ayamnya tadi mau saya ceplok semuanya langsung dalam satu teflon ya. Kalau sudah seperti ini kita akan tunggu hingga si telur ceploknya matang. Kalau tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman. Teman-teman maunya kalau kering boleh, kalau setengah wafli atau setengah cikli juga boleh, atau setengah matang juga boleh. Jadi untuk tingkat kematangannya itu bisa disesuaikan seleranya teman-teman. Kemudian jangan lupa dibolak-balik biar kedua sisinya matang merata. Selanjutnya letakkan telur ceplok yang udah kita buat sebelumnya di atas lenan dan tunggu hingga dingin sesaat, kurang lebih 5 menit ya, baru mau saya potong. Nah untuk memotongnya ini sebenarnya sesuai seleranya teman-teman. Di sini saya hanya membagi menjadi 4 bagian, tapi kalau teman-teman ingin memotongnya memanjang seperti sayuran, terus mau potongnya kotak-kotak, itu boleh. Semuanya bisa disesuaikan dengan bentuk yang kalian suka. Selanjutnya teman-teman, di sini saya sudah memotong menjadi 4 bagian maksud saya. Baru kemudian saya akan menumis perbumbuannya. Pastinya pertama-tama saya akan tumis 2 combo bawang ya, yaitu bawang putih dan bawang merah hingga harum dan layu. Kalau sudah harum layu baru saya masukkan percabeannya, baik cabai hijau besar maupun cabai merah besar. Kemudian saya tumis, saya aduk-aduk hingga semuanya mengeluarkan ciri khasnya masing-masing, aromatiknya masing-masing. Dan saya tunggu hingga mereka ini si bumbu dapur layu. Kalau udah layu baru saya masukkan si saus yang udah saya buat sebelumnya. Selanjutnya masukkan si telur yang udah saya potong-potong. Nah setelah saya masukkan semua telur yang sudah saya potong-potong, jangan lupa diaduk ya. Aduknya pelan-pelan aja guys, biar telurnya nggak hancur ya. Selanjutnya pastikan semua telurnya ini terkena saus ya. Karena di sini saya ingin membuat telur saus tiramnya ini kering, tidak berkuah, jadi saya menggunakan 1 kali racikan bumbu saus tiramnya ya. Tapi kalau teman-teman maunya nyemek, maunya suka berkuah, bisa dilipatkan untuk persausannya ya, yang harusnya kita buat 1 menjadi 2 atau 3 kali lipat. Jadi bisa disesuaikan dengan kemauannya teman-teman. Jangan lupa kita penyet atau kita tekan-tekan seperti ini, maksudnya saya seperti itu, agar bumbunya meresap ke dalam telur. Kemudian matikan kompor, kita goncang-goncang aja sebentar. Selanjutnya dalam posisi kompor sudah mati, saya hanya memanfaatkan panasnya teflon. Saya bolak lagi si telurnya. Kemudian jangan lupa kita tekan-tekan kembali ya, biar semua bumbunya meresap ke dalam telur. Selanjutnya saya akan siapkan 1 piring saji. Untuk telur saus tiramnya ini sangat mudah dan tentunya rasanya enak ya. Teman-teman wajib mencobanya di rumah. Dan wow, ini dia hasilnya. Telur saus tiram sudah siap disantap dan dihidangkan. Teman-teman wajib mencobanya di rumah karena bahannya ekonomis, pembuatannya simple dan sangat praktis. Telur saus tiram enak dan mudah, pasti jamin suka. Sangat enak sekali disantap bersama dengan 1 piring nasi hangat. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep-resep berikutnya, dan tentunya pasti dengan resep berbeda.
Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.